Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semua baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang geografi. Terlebih dahulu, memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan baca doa ya, agar diberikan kelancaran dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan pimpin doanya ketua kelas. Oke, terima kasih ya. Oke, pertama-tama Bapak perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Sarifudin Estolodo, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi. Pertama-tama Bapak ucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberi kesempatan dan berkumpul di tempat ini dan mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengabsen pada pagi hari ini. Apakah ketua kelas ada yang tidak hadir? Ada yang minta izin? Sakit? Oh, hadir semua ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kali ini, yaitu tentang wilayah dan kewilayahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis yang beserta segenap unsur yang terkait pada berdasarkan administratif atau kawasan tersebut. Wilayah sendiri itu mempunyai dua karakteristik yang berbeda, yaitu pertama yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal sendiri mempunyai arti yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu kondisi atau wilayah geomorfologinya. Wilayah formal sendiri mempunyai ciri-ciri yang pertama, bersifat homogen. Arti homogen ini yaitu bersifat seragam. Dan yang kedua, ciri kedua yaitu bersifat statis. Arti statis yaitu bersifat tetap. Dan yang ketiga yaitu bersifat fisik alami. Arti dari fisik alami yaitu pada suatu wilayah yang merupakan kondisi wilayahnya masih bersifat alami, belum berubah, masih tetap. Dari ciri ketiga ini bisa kita lihat dan contoh, yaitu pada suatu wilayah pedesaan. Selanjutnya masuk pada wilayah kedua yaitu fungsional. Wilayah fungsional mempunyai ciri-ciri berbeda dengan wilayah formal. Yaitu pertama, ciri fungsional yaitu bersifat heterogen.
Arti kata heterogen yaitu mempunyai aktivitas atau kegiatan yang banyak dilakukan dalam suatu wilayah. Ciri kedua yaitu bersifat dinamis. Arti kata dinamis yaitu banyaknya perubahan yang terjadi dalam wilayah. Dari ciri tersebut kita bisa simpulkan contohnya yaitu biasa yang berada di perkotaan. Wilayah kota tersebut banyak terjadi kegiatan atau aktivitas dan juga banyak melakukan perubahan-perubahan. Selanjutnya masuk di perwilayahan. Perwilayahan sendiri mempunyai bentuk atau suatu aspek yang berbeda dengan wilayah. Perwilayahan mempunyai arti yaitu melihat dari karakteristik suatu wilayah yang mempunyai kemajuan tertentu dengan memperhatikan salah satunya yaitu kondisi iklimnya. Kedua, kondisi sosial budayanya. Ketiga yaitu morfologinya. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alamnya. Dari keempat kondisi ini kita berikan suatu kesimpulan yaitu dalam sebuah wilayah atau sebagian wilayah harus memperhatikan keempat kondisinya. Contohnya yaitu dalam sebuah wilayah adanya sebuah perusahaan industri. Perusahaan tersebut harus memperhatikan wilayah tersebut dari iklimnya, sosial budayanya, morfologinya, sumber daya alam. Baik, dari ciri-ciri tersebut antara wilayah dan kewilayahan mempunyai keterkaitan dan kesinambungan yang sama yang mengakibatkan terjadinya pusat pertumbuhan. Pasti adik-adik bertanya apa yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan yaitu suatu wilayah atau kawasan yang sangat pesat. Artinya sangat pesat yaitu sangat menguntungkan wilayah tersebut. Dalam pusat pertumbuhan sendiri mempunyai keuntungan yaitu dijadikan sebagai pusat pembangunan yang ada pada wilayah itu sendiri. Contohnya wilayah ibu kota berbeda dengan wilayah yang ada di provinsi. Dalam kedua wilayah tersebut mempunyai aspek atau faktor-faktor
dalam menyebabkan pusat pertumbuhan. Faktor-faktor pusat pertumbuhan. Faktor pusat pertumbuhan mempunyai ciri dalam membangun sebuah pembangunan, yaitu pertama, membawakan perubahan. Potensi dan tujuan. Ketiga ciri tersebut mempunyai arti yaitu perubahan membawakan sebuah perubahan yang lebih baik dalam melaksanakan pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian potensi yang ada di wilayah tersebut harus membawakan dampak yang lebih baik. Kemudian tujuan adanya pembangunan yaitu untuk mensejahterakan penduduk yang tinggal di tempat wilayah tersebut. Apabila dalam sebuah pembangunan yang dilakukan dalam suatu wilayah terjadi dampak yang tidak diinginkan, maka upaya yang diambil dalam melaksanakannya yaitu melakukan dorongan suatu wilayah tersebut sehingga menjadikan kemajuan yang baik dalam sebuah wilayah itu sendiri. Dengan memperhatikan faktor dalam pusat pertumbuhannya, yaitu pertama, kita melihat dari sumber daya alam wilayah tersebut atau yang disingkat dengan SDA. Oke adik-adik, sumber daya alam apabila dalam suatu wilayah adanya sumber daya alam, maka wilayah tersebut mempunyai perkembangan yang sangat pesat karena mempunyai kemajuan dibandingkan wilayah yang tidak mempunyai sumber daya alam. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. Sumber daya manusia itu sendiri mempunyai tujuan, yaitu adanya sumber daya alam yang dikelola dengan baik oleh penduduk dalam memajukan wilayah itu sendiri, dalam mensejahterakan kehidupan perekonomiannya. Yang ketiga yaitu tentang kondisi topografinya. Kondisi topografinya ini yaitu wilayah yang sangat mudah dalam mengakses, yaitu aksesibilitasnya, yaitu kondisi yang berada di dataran rendah. Mengapa Bapak bilang di dataran rendah? Sebab aksesibilitas transportasi jalannya sangat mudah dilakukan dalam proses melaksanakan suatu pembangunan. Dalam melakukan perubahan dalam wilayah tersebut dibandingkan dengan di dataran tinggi, proses aksesibilitasnya sangat kurang dan sangat tidak menjamin karena kondisi belum jalannya, terus transportasinya sangat susah kalau bagian yang tinggal di dataran tinggi dibandingkan dengan di dataran rendah. Dan yang terakhir yaitu tentang
fasilitas penunjang banyaknya sarana dan prasarana yang memudahkan akses antara dalam transportasi barangnya dari kota ke wilayah lain, yang memudahkan untuk misalnya dalam melaksanakan adanya pasar harian. Contohnya di Kota Luwu, banyaknya penduduk yang tinggal di daerah pinggiran, contohnya wilayah Batui, wilayah Toili, Nambo, yang pergi berjualan di Kota Luwu. Mengapa demikian? Karena kalau kita berjualan di Kota Luwu, banyaknya pengunjung atau pembeli dan juga pasukan yang membeli barang kita dibandingkan kita berjualan di desa. Oke, sekian dari materi yang Bapak bawakan. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf apabila Bapak punya kesalahan atau ucapan yang Bapak jelaskan tadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.